Alkana merupakan senyawa hidrokarbon alipatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dengan ikatan tunggal. Tabelnya dapat Anda lihat di tabel berikut. Nah, jadi berdasarkan rumus deret alkana C2H2N tambah 2 didapatkan nama seperti berikut. Alkana ada yang namanya gugus alkil. Gugus alkil adalah alkana yang punya ikanan atom A. Rumusnya adalah CnH2n ditambah 1. Nah, kalau dia ikanan 1 namanya metil dan seterusnya. Tata nama senyawa alkana diatur menurut aturan IUPAC. Yang pertama adalah menentukan rantai cabang utama, dan kedua adalah menentukan rantai cabang. Jadi yang ditentukan adalah rantai induknya. Rantai induknya adalah rantai terpanjang dari alkana. Rantai terpanjangnya diberi nama alkana. Kalau C-nya 4 berarti dia butana, misalnya seperti itu. Kemudian nama cabang disebutkan dengan nama alkil dengan mengganti nama ana menjadi il. Jadi misalkan metana menjadi metil, tergantung jumlah C yang diikat. Kemudian jika terdiri lebih dari satu cabang, maka diberikan nama awalan di jika ada dua cabang yang sama, tri jika ada dua cabang yang sama, tetra untuk 4 cabang dan seterusnya. Cabang-cabang yang berbeda disusun sesuai rantai abjad sama dari nama cabang tersebut. Misalkan kalau etil berarti dia tertulis lebih dahulu. Kemudian berdasarkan hasil aturan tersebut dapat disimpulkan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan rantai induk, kemudian yaitu rantai terpanjang, kemudian memberikan nomor dan menentukan cabangnya, dan penulisan dijeda dengan tanda koma atau tanda jeda. Atau aturan dalam penamaan serta deret homolog. Alkana, alkena maupun alkuna. Nah, sekarang kita mau terapkan deh gimana sih cara memberikan nama untuk alkana. Aku kasih contoh ya. Oke, sekarang kita tentukan nama untuk rantai terpanjang. Rantai terpanjang artinya dia mengandung rantai karbon paling panjang. Coba kita perhatikan. Oke, kasih warna yang lain. Nah, rantai karbon terpanjangnya itu kita tentukan mau kita lurus mau belok juga tidak masalah. Nah, kita tentukan yang lurus. Nah, rantai terpanjangnya adalah mulai dari C1 yang ini 1, 2, 3, 4. Berarti sebelumnya kan kalau C-nya yang 1 itu namanya metana, kedua itu adalah etana, 3 itu propana, 4 itu butana. Nah, yang terpanjang itu adalah butana. Nah, jika ada cabang, kita menentukan penomorannya lagi. Penomorannya yaitu memiliki cabang dengan nomor sekecilnya. Nah, kalau kita mulai dari ke sana, kita kasih nomor. Yang ini adalah 1, 2, 3, 4. Nah, diingat bahwa cabang itu di luar dari rantai induk. Nah, kita tandai ya yang cabang. Ibu bulatin dengan tanda merah, itu adalah cabangnya. Nah, kalau kita dari kiri ke kanan yang ibu tandai dengan tanda hijau, nomor cabangnya letaknya di nomor 3. Sedangkan kalau kita coba lagi dengan ini. Kalau ibu kasih penomoran dari kanan ke kiri, nah kasih panah ke sini,
nomornya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang dari kiri ke kanan nomornya cabangnya nomor 3. Sedangkan kalau dari kanan ke kiri cabangnya di nomor 2. Nah, kita yang pilih adalah nomor cabang yang paling kecil, yaitu dari kanan ke kiri. Nah, nama cabangnya sebelumnya kan sudah Nah, kalau dia dari kanan ke kiri, nomor cabangnya di nomor 2. Jadi kalau kasih namanya seperti penjelasan sebelumnya adalah tulis nomor cabangnya dulu, 2. Kemudian nama cabangnya apa? Nah, kan di sebelumnya sudah ditelaskan di tabelnya bahwa kalau dia CH3 itu adalah metil, namanya metil. Nah, rantai terpanjangnya tadi adalah 4, namanya butana. Jadi namanya adalah 2-metil butana. Ya. Jadi untuk rantai yang lurus seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia rantainya atau cabangnya lebih dari 1? Oke, kita coba untuk alkana. Kita buat yang seperti tadi. Ini ada cabangnya. Nah, sekarang untuk rantai induknya, kalau misalkan kita buat lurus tidak masalah. Rantai terpanjangnya adalah terdiri dari 4, ada 1, 2, 3, 4 ya, berarti dia butana. Nah, untuk penomorannya, karena dia memiliki berapa cabang, ini ada berapa? Ada 2 cabang. Cabangnya namanya adalah metil. Kalau dia C2H5 itu etil. Nanti kita kasih contoh yang lainnya. Kemudian ini ada penomoran, ini tidak masalah dari kiri ke kanan karena cabangnya dia membagi 2. Ya, kalau dia dari kanan ke kiri, letak nomor cabangnya tetap di nomor 2 dan 3. Nah, sekarang kalau ada 2, namanya adalah di nomor cabangnya. Nomor cabangnya letaknya di nomor 2 dengan nomor 3. Kita kasih tanda koma 23. Karena ada 2 dikasih awalan di. Apa nama cabangnya? Metil. Kemudian rantai terpanjangnya apa? Karena 4 tadi butana. Adalah 2, 3 dimetil butana. Itu kalau dia 2 yang sama. Bagaimana kalau tidak sama? Kita masih kasih contoh untuk kita kasih ganti ya, warna biru. Alkana. Nah, kita kasih contoh untukkan rantai terpanjang. Oke, sekarang perhatikan apakah rantai terpanjangnya berapa. Nah, kalau yang lurus seperti ini, kita coba hitung ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, di sini kan ada cabang. Ini juga cabang. Bagaimana jika penomorannya kita buat dari sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7, bukan yang lurus seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1,
1 2 3 4 5 6. Yang lurus dia 6. Kalau mulai dari sini 1 ini ya, kita ganti warnanya. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Di penamaannya seperti itu jadinya penomorannya, bukan dengan cara yang lurus, karena yang kita cari adalah rantai terpanjang. Kalau di rantai terpanjangnya kita bikin lurus dan tanda kuning tadi, dia cuma 6. Tuh 2 3 4 5 6, hanya 6 saja. Kenapa penomorannya kok dari atas? Nah, C2H5 berarti dia bisa dipecah menjadi nomor 1 dan 2. Dia C2H5 itu ya etil. Tapi karena kita cari rantai terpanjang, jadi ini dipecah. Dia jadi CH2 dan CH3. Bukan jadi dia cabang. Nah, karena seperti ini penomorannya dimulai dari 1 2. Nah, nanti Ibu tunjukkan kalau sudah diuraikan. Kemudian yang ini adalah rantai terpanjangnya. Kalau 7 tadi adalah heptana. Kita tulis dulu heptana. Jadi C2H5 bukan lagi cabang, tetapi dia rantai utama. Nah, yang dijadikan cabang yang ini ya, 2 ini namanya adalah metil. Jadi letak nomor cabangnya di nomor 3. Kemudian dan 4 namanya adalah metil. Nah, karena ada 2 dikasih awalan di metil. Nah, jadi namanya adalah 3,4 dimetil heptana. Rantai utamanya adalah 7. Sekarang untuk alkana. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Jadi kita tentukan rantai terpanjang. Kita kasih contoh dulu, kita coba hitung. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Kalau lurus dia jumlahnya 7. Kalau misalkan ini ada C2H5. Nah, kita buat penghitungan lagi. 1 2 3 4 5 6 7 sama 7. Jadi misalnya ini ya, 1 2 3 4 5 6 7. Ini yang lurus. Kita ganti lagi. Kalau yang belok ke bawah, yang ini ke sini, dia 1 2 3 4 5 6 7 juga. Nah, jadi kita pilih yang rantai lurus saja. Yang rantai lurus ternyata cabangnya letaknya di nomor 3 dengan nomor 5 yang kita lurus tadi. Nah, yang namanya CH3 ini namanya metil. Yang C2H5 namanya etil. Nah, jika ada 2 cabang yang berbeda, nanti kita urutkan secara abjad. Jadi etil dulu baru metil. Jadi namanya kita kasih nomor dulu, etil di nomor 5. Namanya adalah etil. Kemudian cabang yang metil nomor 3. Rantai terpanjangnya 7 namanya heptana.
ya. Jadi perhatikan urutan dari penamaannya saja. Nah, sekian cara menamai alkana dengan beberapa cara, terutama dalam menentukan nomor cabangnya. Terima kasih.